Hello Warriors, saya mengundang kalian untuk datang ke acara Warrior Worship Night di kota Manado. Tepatnya pada tanggal 23 Juni 2023 di Geraha GSKI Philadelphia, kota Manado. Kita akan menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan dilawat oleh Roh Kudus bersama-sama. So, jangan sampai nggak datang ya. See you and God bless. Shalom saudara, kita kembali mengikuti Abam, ini episode 678 dari pria usia 43 tahun di Palembang, Sumatera Selatan. Pak Eras, November 2021 istri saya dipanggil Tuhan. Saya sangat mencintai istri saya dan di jam-jam terakhir hidupnya, dalam suasana yang kalut saya berjanji di hadapannya dan tentu juga di hadapan Tuhan untuk tidak menikah lagi. Ada teman dan saudara yang menyatakan bahwa janji itu normal. Janji saya itu normal karena saat itu ada dalam keadaan yang sangat terguncang. Setelah lebih dari 6 bulan, teman dan kerabat saya menyarankan untuk membuka lembaran baru karena mereka melihat ada wanita yang Tuhan kirimkan buat saya. Hanya saya tidak melihatnya seperti itu. Setelah saat ini keadaan saya berangsur-angsur membaik, dalam kesadaran saya justru berniat untuk menjadikan istri saya itu sebagai satu-satunya wanitaku. Dan suatu hari kelak saat saya bertemu dia kembali, saya ingin berkata kepadanya, aku telah menjaga janjiku dan aku telah selesai memikul salibku. Waduh, kerennya. Ini kalimat yang tadi saya ketawa itu karena mereka melihat ada wanita yang Tuhan kirimkan buat saya. Menurut mereka ya, tapi belum tentu ya. Dan ada juga ini hal yang saya perlu perhatikan. Aku telah menjaga janjiku, katamu untuk istrimu nanti kalau ketemu. Dan aku telah selesai memikul salibku. Keren ya. Pertanyaan saya, apakah sikap saya itu tepat dan tidak berlebihan? Saya tidak melihat kamu punya anak atau tidak di sini. Tapi tidak memiliki istri, fokus kepada Tuhan seperti Paulus itu ciami. Nyus banget, bagus banget. Apakah ada kehidupan prasurga di mana saya bisa mewujudkan harapan saya itu meskipun di sana kami bukan lagi sebagai suami istri? Belum tentu kamu bukan suami istri. Kamu bisa dipertemukan dan hidup bersama lagi di sana. Ya. Seperti janji saya kepada istri saya juga kalau saya tidak punya istri lagi, saya tidak akan menikah. Dan itu membentengi diri kita dari kesalahan atau dosa. Tapi usia saya sudah 60 tahun lebih ya. Kamu masih 43, tapi saya salut ya kamu punya janji itu. Tolong jelaskan pengertian Pak Eras terkait gambaran keadaan langit baru dan bumi baru jika dikorelasikan dengan niat saya itu. Saya sudah menjelaskan dalam seminar saya mengenai surga, yaitu dinamika di dalam kerajaan Allah. Di dalam kerajaan Allah nanti, semua yang ada di bumi pernah ada, itu ada. Semua, kecuali dosa, kejahatan, dan penderitaan, serta kematian. Ya, cukup. Mantap. Berikutnya dari pria usia 68 tahun. Sudah menikah, Kelapa Gading, Jakarta. Ya 68 tahun. Sudah umur tua ya. Pak Eras, saya jemaat GSKI Arta Gading. Saya ingin bertanya tentang kerajaan 1000 tahun dan kaitannya dengan LP3 apakah sama? Jawabnya tidak sama. LP3 itu langit baru bumi baru, bukan di bumi ini. Di bumi ini nanti bumi ini akan menjadi lautan api. Waktu Tuhan datang kita diangkat dan bumi ini menjadi lautan api. Juga mengenai kota Yerusalem baru yang turun dari surga. Yerusalem baru turun dari surga
hendak menunjukkan bahwa pemerintahan itu datang dari Allah Bapa. Itu maksudnya, itu simbolis, itu kiasan. Ya, saya kira itu jawaban saya. Mantap. Dari pria usia 20 tahun belum menikah. Salum, saya mau tanya bagaimana cara kita menghadapi orang tua egois yang mau menang sendiri. Selalu menyalahkan anak, padahal kita sebagai anak sudah semaksimal mungkin turut kepada perkataan dan permintaan orang tua. Orang tua selalu menyalahkan saya atas masalah yang dia hadapi karena kesalahannya sendiri. Yang pertama saya ingatkan bahwa orang tuamu tidak selamanya hidup. Dilihat dari umur, bisa meninggal setiap saat. Yang kedua, tidak selamanya kamu tinggal dengan orang tua. Umurmu 20 tahun, 2, 3, 4, 5 tahun ke depan kamu sudah tidak tinggal dengan orang tua. 3, kesempatan untuk mengabdi kepada orang tua itu tidak lama. Jadi yang kamu lakukan sekarang diam, mengalah. Itulah pengabdianmu kepada orang tua. Ya. Kamu harus saya jagai. Untuk itu kamu akan dihubungi oleh konselor saya. Supaya kamu dijinakkan. Kamu ini masih berangasan. Ya, sabar nak, sabar sayang. Kamu akan sangat menyesal kalau suatu hari orang tuamu meninggal, kamu tidak punya kesempatan mengabdi. Diam waktu disalahkan, mengalah waktu dipersalahkan itu bagian dari pengabdian kepada orang tua. Pokoknya usahakan orang tuamu bahagia, biar kamu ditempeleng. Dan kalau dia bahagia dengan tempelengan itu, terimalah tempelengan itu. Kalau kamu bisa, 100% kamu jadi orang yang pasti diberkati Tuhan. Amin. Dari pria usia 52 tahun, puji Tuhan saya sangat diberkati dengan renungan pagi ini. Terlebih puisi hambanya di doa pagi ini, 6 Juni. Pak Eras, aku ingin menjadi keharuman bagi Tuhan. Ya, ini doa pagi 6 Juni dipimpin oleh Bapak Pendeta Dr. Yehuda. Ya, terima kasih untuk feedbacknya. Selain Pak Yehuda juga ada Pak Riko juga dipimpin Tuhan. Ya, juga Stephen Erastus juga memimpin doa pagi. Oke, saya teruskan. Dari wanita usia 37 tahun sudah menikah, bekerja di Surabaya, Jawa Timur. Pak Eras, mohon bimbingannya ya Pak. Saya dulu ada pelayan Tuhan, Pak. Dan telah meninggal. Saya dulu ada pelayan Tuhan Pak. Dan telah meninggalkan Tuhan untuk menikah dengan pria beragama lain. Kami menikah secara Buddha. Dalam pikiran saya bisa mengajak suami saya nantinya mengenal Tuhan. Dalam perjalanan pernikahan akhirnya saya mengetahui bahwa suami saya seorang hiperseksual. Dia suka jajan di luar, suka selingkuh Pak. Dan suami saya melakukan semua ini karena saya tidak bisa memuaskan hawa nafsu libidonya Pak. Saya hancur Pak. Suami saya hanya menyalahkan saya dan membenarkan perbuatannya. Satu kali saya memaafkan dan saya berusaha berubah menjadi wanita yang suami ingini, tapi saya tetap saja kurang Pak. Dan dari sini saya menyadari bahwa saya telah salah mengambil keputusan untuk meninggalkan Tuhan. Saya minta maaf tadi saya sebut nama agama. Tapi perlu saya beritahu bahwa agama di sini tidak membuat seseorang menjadi rusak secara moral ya. Agama selalu mengajarkan kebaikan. Jadi kalau seseorang moralnya rusak, tidak boleh menyalahkan agama. Manusianya itu yang rusak. Suami saya telah pergi dari rumah kontrakan sudah hampir 1 tahun Pak. Karena waktu itu saya mendapati HP suami saya chat mesra dengan wanita lain.
Dan saya merasa sudah jera dan emosi. Seketika itu saya bilang, kita cerai saja. Suami saya marah karena saya melihat HP-nya dan dia pergi sampai sekarang, Pak. Hati saya hancur, Pak, dan saya datang kepada Tuhan kembali. Tuhan seperti mengatakan dalam hati saya bahwa semua ini terjadi untuk menyadarkan saya bahwa saya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Saya jauh meninggalkan Tuhan dan Tuhan ingin saya kembali padanya, dan selama ini saya hidup hanya dalam pikiran saya sendiri. Saya mau kembali kepada Tuhan dan mau Tuhan memulihkan kehidupan saya. Dan saat ini saya bertanya apa yang harus saya lakukan dengan suami saya yang telah pergi. Saya masih gumulkan dalam doa, Pak, apa yang harus saya kerjakan. Apakah saya harus menceraikan suami saya karena sudah meninggalkan saya dan anak saya. Saya punya anak satu, laki-laki umur 8 tahun, mohon bimbingannya ya Pak. Saya sedang dalam keadaan masih bingung apakah saya harus bercerai, sedangkan jika saya bersatu dengan suami, saya tidak bisa puaskan hawa nafsu suami, Pak. Yang pertama, kamu jangan cerai, kamu gantung saja status kamu, sebab sangat besar kemungkinan suamimu kembali. Ya, suamimu kembali dan anakmu tidak kehilangan ayah kandungnya. Kamu harus kembali kepada Tuhan. Itu yang pertama, bertobat, dan saya akan bimbing kamu lewat Truth ID dan doa bersama. Kalau suamimu pulang nanti, hati-hati, jangan sampai dia membawa penyakit, HIV dan lain-lain. Saya pernah mengenal satu keluarga yang suaminya seperti ini. Kemudian dia sampai kena penyakit kelamin dan tidak bisa berhubungan badan lagi karena penyakit itu. Karena penyakit itu, ya. Jadi bisa Tuhan bertindak sesuatu, ya. Tapi saya tidak harapkan ada kecelakaan itu atas suamimu. Yang penting sekarang kamu bertobat kembali kepada Tuhan Yesus. Kamu usaha cari uang untuk menghidupi anakmu yang sekarang sudah umur 8 tahun. Kamu jangan menjelek-jelekan suamimu di depan anak. Kamu diam saja, memuji tidak, menjelekkan juga tidak. Bawa anakmu ke gereja untuk mengenal Tuhan Yesus dan kamu akan diberkati, dilindungi Tuhan. Ya, jika ada hal yang mau ditanyakan lagi, tanyakan lagi ke Abam. Jika Anda perlu bantuan, pendampingan, kami mendampingi. Tuhan memberkati. Pria usia 47 tahun. Salam Pak Pendeta Erastus, anak ke-1 dan 2 sudah bekerja. Pria usia 47 tahun, 4 anak. Wah, anaknya banyak ya. Umur 23, 21, 13, dan 10 di Banten. Anak 1 dan 2 sudah bekerja, sedangkan anak yang ketiga keempat masih sekolah. Kelas 4 dan kelas 7. Anak yang pertama belum berpacaran, dia masih fokus dengan pekerjaannya, sedangkan anak yang kedua sudah berpacaran, tapi masalahnya dia berpacaran dengan pasangan yang tidak seiman. Wah. Dan sepertinya hubungan mereka sudah terlalu jauh. Istri saya sudah sempat mengingatkan, tapi anak saya bilang, Mama cukup mengingatkan saja. Soal keputusan itu tanggung jawab dia sendiri. Saya sangat emosi tapi berusaha untuk menahan diri dan saya bermaksud mau menyampaikan pilihan ke anak saya. Kalau mau tetap tinggal dengan kami, dia harus meninggalkan pacarnya. Tapi kalau dia mau tetap bertahan dengan pacarnya, itu silahkan pergi dari rumah. Karena kami takut ketika kami tidak tegas terhadap dia, itu akan mempengaruhi adiknya, karena adiknya yang kelas 7 sempat bertanya kepada mamanya, apakah boleh berpacaran dengan yang tidak seiman. Tegas kami sampaikan tidak boleh, dan memang tidak boleh pacaran karena harus fokus sekolah. Anda hampir bertindak konyol, tapi sudah mulai konyol. Anda memberi pilihan anak kalau masih pacaran, ini umur 21 ya. Ini laki atau perempuan tidak jelas. Rasanya perempuan ya. Kalau masih pacaran keluar dari rumah.
kalaupun dia laki-laki, ya, tidak boleh Anda perlakukan begitu. Anda mengusir hanya karena Anda mau menjaga anak Anda yang di bawah kan? Salah sekali. Sikap tidak setuju harus ditunjukkan dan nanti akan melihat, ya, akan melihat apa yang dilakukan Tuhan. Jadi Anda tidak boleh mengusir anak itu. You mengusir, you menghancurkan masa depannya. Totally. Tetaplah bersama, pengaruhi dengan kasih. Jangan marah-marah, tambah melukai dia. Ajak ke gereja, doa bersama. Itulah cara Anda merebut dia. Dengan kasih sayang, ya, itu caranya. Di samping dia butuh teman, dia butuh pacar. Mungkin juga di rumah ia tidak mendapati seseorang yang memenuhi kebutuhan kasih sayangnya. Ya. Keadaan paling buruk seandainya dia menikah. Anda sudah memberikan kasih sayang dan perhatian, dia akan balik. Tapi kalau Anda sudah usir, seandainya dia menikah, dia hancur, dia bunuh diri, dia lari kemana? Karena tahu orang tuanya sudah menolak dia. Jangan lakukan itu. Ya, ini harus segera diberitahu kepada keluarga ini. Ya, tolong beritahu, jangan mengusir. Hari ini harus dihubungi dan beritahu, kata Pak Eras jangan mengusir. Sebab ini mungkin baru rilis 2-3 hari lagi ya, atau 2 hari lagi atau besok. Jawaban saya ini. Jadi jangan mengusir. Ya, oke. Ini juga pelajaran untuk Bapak Ibu yang lain. Ikuti nasihat saya nih menghadapi anak yang berpacaran dengan agama lain. Rebut dengan kasih, bersama Tuhan berdoa, beri perhatian yang lebih. Oke. Dari pria usia 46 tahun sudah menikah 2 anak. Pak Pendeta izin mau tanya. Dulu Pak, sebelum saya menikah, saya banyak melakukan dosa dengan tidur sama wanita. Dan pernah juga menggugurkan anak Pak. Apakah efeknya sampai sekarang? Saya tidak mengaku sama istri saya yang sekarang sebelum kami menikah dan istri saya terima Pak. Oh, saya udah mengaku. Mohon saran Pak, apakah saya harus didoakan pelepasan atas dosa yang saya dosa lama ini Pak? Karena masih mengganjel Pak. Saya takut tabur tuai dan kejadian ke anak saya yang cewek Pak. Mohon pencerahannya ya Pak, apa yang harus saya lakukan Pak, biar dosa yang saya buat ini nggak jatuh turun ke anak-anak dan istri saya. Saya yang tanggung nggak apa-apa Pak, karena saya perbuat dosa. Mohon Pak Eras bantu apa yang harus saya lakukan. Yang pertama, kamu mengaku dosa kepada Tuhan dan jangan mengulangi lagi. Cukup itu. Dan minta Tuhan tolong agar anak-anakmu tidak mengalami hal yang buruk yang kamu takutkan. Tuhan pasti menolong, percaya. Asal kamu bertobat sungguh-sungguh dan melayani Tuhan, hidup suci, kamu akan lolos dari masalah buruk bagimu dan bagi keluargamu. Dan kalau kamu sudah minta ampun, kamu tidak boleh mengingat-ingatnya karena Tuhan sudah melupakannya. Ya, berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang menyediakan darah untuk penghapusan dosa. Berbahagia memiliki Bapa, ya, Elohim, Yahweh, Yehova yang Maha Agung, yang mengampuni dan melupakan dosa-dosa kita. Amin. Dari wanita usia 45 tahun menikah 4 anak di Medan, Sumatera Utara. Pak, saya ikuti Abah mulai pertengahan 2021. Saya sangat diberkati melalui pelayanan Bapak di Truth ID. Walau sering memutar siaran ulang dan tiada hari tanpa membuka YouTube Truth ID. Yang membuat iman saya semakin kuat dan berjuang berkemas-kemas menuju LB3 walau banyak tantangan. Kami mengasuh anak berkebutuhan khusus umurnya 10 tahun. Namanya Anu, anak pertama dari 2 bersaudara.
adik anak ini tinggal bersama ayahnya yang bekerja di perusahaan swasta dan ibunya sudah meninggal 1,5 tahun yang lalu. Kami tidak ada hubungan famili hanya karena teman di produk herbal. Ayah anak ini memberikan sekedar uang pokok dan beli susu aja setiap minggu. Suamiku dan anakku sayang sama anak ini yang berkebutuhan khusus. Suatu hari ada seorang teman datang ke rumah, dia bilang ngapain ngurus anak orang sok-sokan. Sementara sama kamu pun tidak ada. Lain agama pula. Hati saya pada saat itu merasa sedih. Tapi saya langsung ingat Yesus yang memberikan kasih-Nya sama semua orang. Memang kami masih mengontrak rumah sederhana yang terbuat dari tepas atau bambu, Pak. Selama 2,5 tahun ini, anak ini bersama kami banyak perubahan, Pak. Yang mau saya tanyakan, Pak, apakah kita mengasihi atau membantu orang harus berlebih dulu atau kaya dulu? Mohon doakan saya supaya semakin kuat dan sehat mengurus anak ini. Dan anak ini bisa berjalan, Pak. Terima kasih. Semoga Bapak sehat panjang umur. Banyak yang masih memerlukan pelayanan Pak Eras berkemas-kemas menuju LB3. Bapak di surga menolong wanita ini. Aku sebutkan di dalam pikiranku. Tuhan memberkati keluarga ini. Dalam nama Yesus Kristus. Oh puji Tuhan. Kamu hebat. Anakmu 4, kamu tinggal rumah kontrak yang dari bambu. Tapi kamu mau mengurus anak berkebutuhan khusus. Kamu tidak akan jauh dari berkat. Kamu akan kelimpahan berkat. Kamu dan anak-anakmu. Anak-anakmu akan jadi orang-orang yang diberkati suatu hari. Limpah. Dan kalian akan ke surga bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ini menjadi pelajaran ya buat semua pendengar atau yang ikut menyaksikan mengikuti Abam. Oke. Dari wanita usia 37 tahun single model online di butik Fashion Import. Rumahnya di Pademangan, Jakarta Utara. Salam Pak. Saya wanita usia 37 tahun bekerja sebagai model online di butik Fashion Import. Saya suka dengan acara Abam, ikut doa pagi, dengar via YouTube, ibadah truth. Bagi saya semua ini bisa menstimulasi otak pikiran saya. Karena bagi saya dengar khotbah-khotbah yang baik itu bagus buat pertumbuhan jiwa saya yang termasuk sakit dan rentan. Pak Eras, maaf saya ada pertanyaan mengganjal di hati pikiran saya. Saya ini punya kejiwaan psikis, minum obat depresi. Dokter menyatakan saya ada bipolar dan anxiety disorder karena suka cemas, khawatir, pikiran yang berlebihan. Intinya saya ada sakit dalam pikiran dan otak saya. Saat ini saya bekerja lagi di tempat kerja saya, kemarin sempat berhenti karena berobat. Terkadang saya nggak bisa libur di hari Minggu, Pak. Apa saya berdosa? Bisa kehilangan berkat kekal karena nggak bisa dengar firman Tuhan. Dan kerja saya suka membuat fisik saya capek karena suka berfoto. Kadang pulang sudah kecapean dan terkadang pagi bablas dan tidak bisa doa pagi, Pak. Saya ada perasaan takut dosa, jadi beban pikiran. Berhubung fisik saya ada sakit yang tidak bisa kecapean. Kalau nggak kerja saya nggak ada uang. Saya nggak bisa bekerja, ya kantor kerja saya pakai otak. Saya kerja di butik, saya nggak bisa kerja pakai kantor ya. Kerja yang pakai otak itu kurang bisa. Saya kerja di butik ini karena penampilan dan fisik aja, Pak. Sungguh bukan karena kepintaran saya. Saya merasa tidak pintar, Pak. Butuh pencerahan dan pengertian dari Pak Eras karena beban soal ini di pikiran saya berat. Saya butuh pencerahan dari Bapak agar pikiran saya bisa tenang. Nggak dikejar-kejar rasa bersalah karena jarang bisa mengikuti ibadah secara langsung. Ibadah menurut saya bukan berliturgi, nyanyi, tapi buat dengar firman bagi saya itu penting, Pak. Supaya saya bertumbuh dalam kebenaran ya Pak Eras. Yang Pak Eras sampaikan. Bagi saya kalau jarang bisa dengar khotbah, bagaimana bisa bertumbuh
dan terus berubah ya Pak. Saya bingung. Sebagai tambahan, kalau nggak dengar firman yang Pak Era sampaikan, saya nggak mungkin ada sampai ini Pak. Kalau saya tidak dengar firman yang Pak Era sampaikan, saya nggak mungkin ada sampai saat ini. Saya pasti bisa stres dan tertekan sampai setiap beban pergumulan saya Pak. Sama pergumulan beban saya. Inilah yang saya perlukan. Dengar firman Tuhan yang Pak Eras adalah berkat kekal. Saya selalu berdoa agar suatu saat Tuhan bisa buka jalan yang terbaik buat hidup saya. Saya mohon pencerahan dari Pak Eras untuk semua masalah yang saya tulis ini. Terima kasih Pak atas waktunya membaca WA saya yang panjang. Saya sangat suka dan fanatik dengar khotbah Pak Eras, tapi kerjaan saya jadi penghalang. Pekerjaan sekarang sangat dunia fana, fasik sekali. Kalau nggak banyak pikiran saya ditanam kebenaran firman, saya takut terhilang Pak. Tolong beri pencerahan. Semoga Pak Eras panjang umur, banyak menyelamatkan jiwa-jiwa. Umurmu sudah 37 tahun, ya pasti kamu punya penampilan fisik yang bagus dan bisa juga cantik ya. Kamu bersyukur memiliki tubuh yang bagus, cuman saya ingatkan hati-hati ya. Banyak cobaan kamu. Berbakti kepada Tuhan, beribadah itu bukan hanya di gereja. Justru ibadah kita yang sesungguhnya adalah ketika kita hidup dalam kebenaran setiap hari. Jadi kalau kamu tidak bisa ke gereja karena pekerjaan, itu tidak masalah sama sekali. Tidak masalah. Kalau kamu tidak bisa doa pagi karena kamu keletihan, juga tidak masalah. Sama sekali tidak membuat Tuhan jadi marah. Asal kamu masih ada waktu sendiri berdoa. Pasti ada. Ya, di tengah-tengah istirahat, kamu berdiam diri di tempat sepi, kamu berdialog. Cukup. Lalu kalau kamu tidak bisa on-site, kamu bisa mendengar khotbah di tayangan ulang. Bisa. Tidak masalah nak. Tidak masalah. Saya sudah ketemu orang-orang yang berkeadaan seperti kamu. Bahkan anak saya sendiri pernah berkeadaan seperti kamu. Ya, tapi bisa dilewati. Bisa dilewati. Malah setelah sembuh lebih baik. Wah, luar biasa ya. Kamu juga bisa. Jadi kamu jangan merasa berdosa tidak bisa ke gereja. Yang penting kamu dengarkan firman Tuhan. Ya, sementara kamu kerja di tengah-tengah istirahat, kamu bisa begitu. Didengarkan firman. Kalau kamu pulang kerja malam capek, tidurlah, jangan kurang tidur. Nanti kamu akan jadi stres. Dan kalau dokter menasihati kamu minum obat, ya psikiater biasanya, minumlah obat sampai kamu sehat. Minumnya juga makin dikurangi. Tuhan sayang kamu. Suatu hari kamu akan keluar dari keadaan ini. Suatu hari kamu akan keluar dari keadaan ini, tidak terus-menerus begini. Hanya nasihat saya, uang dihemat. Nanti kamu bisa dagang. Dari uang yang kamu hemat, kamu tabung. Ya, Tuhan memberkati. Dari wanita usia 51 tahun, 3 anak, Bandung, Jawa Barat. Om Era, saya sudah tahu Truth sejak remaja lewat majalah Truth yang papa saya dapatkan lewat pos. Saya dan orang tua dulu tinggal di Rangkas Dengklok. Papa saya seorang penginjil. Dulu papa pernah kirim selembar tulisan tentang Yesus anak Allah sama Om Eras lewat surat. Karena dulu belum ada HP. Nama papa saya ini ya. Depannya H. Om Eras senang dan mau bertemu papa. Mungkin Om masih ingat. Om Eras senang dan mau bertemu papa. Tapi belum terwujud Om. Sekarang papa sudah dipanggil pulang. Aduh. Saya sekarang sering mendengarkan khotbah Om lewat YouTube. Dulu saya pernah mendengarkan radio Truth ID Om. Sekarang sudah tidak ada lagi ya Om. Saya mencari di radio lain. Puji Tuhan ada khotbah Om Eras yang disiarkan di radio Sahabat Kehidupan
Betani Salatiga, Amigos, Maestro Bandung, tapi pada jam-jam tertentu. Saya sangat terberkati dengan khotbah-khotbah Om. Saya berusaha ikut doa pagi dengan Om Eras. Saya mau terus disempurnakan. Saya mau mematikan kedagingan saya, Om. Dengan keadaan saya sekarang, rasanya tubuh saya ini sekarang tidak fit seperti dulu. Kadang sudah bangun jam 5, kurang, tapi badan ini terasa sakit. Jadi saya berdoa sambil tiduran. Saya merasa hati berkendak, tapi tubuh lemah, Om. Apa saya berdosa pada Tuhan kalau begitu? Enggak. Ya, kalau tubuhmu sakit, kamu sambil tidur, hatimu bicara kepada Tuhan. Tapi kalau sehat, tentu usahakan ya. Usahakan. Tidak tiduran kalau sehat. Pada Abam 618, Om bilang ditato itu sudah biasa. Bagaimana hubungan tato itu dengan ayat Alkitab yang berbunyi menoreh-noreh tubuh? Terima kasih. Saya katakan sekarang ini tato sudah biasa, tetapi saya tidak menganjurkan orang ditato. Tubuh kita ini sudah indah, ya jangan ditato. Tapi kalau saudara mau ditato ya silahkan. Saya juga tidak berat melarang. Sedangkan Alkitab bicara mengenai tubuh yang ditoreh-toreh ya. Menoreh-noreh tubuh. Ini terkait dengan penyembahan berhala dan ilah lain. Itu yang salah. Ada orang bertato demi keindahan yang dia nilai itu artistik, oh silahkan. Tetapi yang ditulis Alkitab menoreh-noreh tubuh itu terkait dengan penyembahan berhala. Oke, saya kira itu jawaban saya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.